Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hardiko. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mas Saiful Rahman baik? Ya Alhamdulillah. Begini Pak, hari ini tuh saya mendapat tugas dari calon guru penggerak bahwasanya saya harus mewawancarai kepala sekolah. Nah, apa yang diwawancarai itu tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, ini saya ingin tahu Bapak nanti menginformasikan dan menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dalam memutuskan suatu keputusan. Begitu Bapak. Bisa dimulai ya Pak ya? Pertama kali saya atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada Mas Saiful Rahman terkait dengan mengikuti kegiatan di grup penggerak. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan berprestasi. Amin Bapak. Jadi kita langsung saja ya Pak ya. Di pertama ini saya ingin tahu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus antara dilema etika maupun rujukan moral. Ini Bapak bisa dijelaskan. Terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan etika moral di madrasah kami khususnya, karena bagaimanapun juga kami di swasta, mungkin berbeda dengan di sekolah negeri atau madrasah negeri. Jadi selama ini yang kami lakukan terkait dengan identifikasi permasalahan yang ada, yaitu yang pertama adalah menggali informasi setiap permasalahan yang ada. Misalkan sebagai contoh aja ini terkait dengan apalagi kurikulum merdeka terkait dengan kenaikan siswa, di mana di situ sudah tertera bahwa untuk siswa pada kurikulum merdeka setiap tahunnya otomatis kan harus naik kelas nih Mas ya. Ya, terkait dengan masalah itu tentunya karena setiap peserta didikan tingkat IQ, tingkat pemikiran dan sebagainya itu masing-masing berbeda, dan mungkin karena ada salah satu atau dua siswa yang memang boleh dikatakan dalam tanda kutip memang di bawah sekali, tentunya ini akan menjadi sebuah dilema bagi kami terkait dengan masalah kenaikan siswa. Jadi kami identifikasi dulu. Identifikasi peserta didik tersebut, kami mengambil informasi yang pertama adalah dari para guru, terus kemudian yang berikutnya ke wali kelas, dan juga kami juga melibatkan dari pihak BK. Nah, kemudian baru setelah itu kami bawa ke ranah musyawarah kenaikan kelas. Oh begitu ya Bapak. Berarti saya ambil garis benang merahnya itu tentang kenaikan kelas ya Pak ya pada kurikulum merdeka. Nah di sini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana yang tadi itu kan menurut kita itu benar ya Pak ya di kurikulum merdeka ya, antara harus naik ataupun tidak naik, kalau tidak naik malah melanggar aturan ya Pak ya. Itu gimana Bapak untuk menjalankan pengambilan? Ya, ini berkaitan dengan tadi kami merupakan salah satu dilema yang luar biasa bagi kami, terutama dengan kurikulum yang baru ini, bahwa setiap peserta didik memang boleh dikatakan diwajibkan harus naik kelas, sedangkan kalau dilihat dari hasil belajar siswa misalkan dalam 1 tahun ini memang berat bagi kami untuk menaikkan anak tersebut. Jadi ya langkah kami yang pertama adalah kami bermusyawarah dengan seluruh pihak yang terkait. Yang pertama adalah guru-gurunya, terus kemudian wali kelasnya, dan tentu ke BK. Dari 3 komponen tersebut baru kami naikkan ke wakil kesiswaan, terus dikomunikasikan dengan mata kurikulum. Intinya bahwa di dalam pengambilan keputusan atau langkah-langkah itu, kami di putusan akhir adalah melalui lewat musyawarah kenaikan kelas. Musyawarah kenaikan kelas ya Pak ya. Ini sangat penting. Tadi tahapannya pun langkah-langkah prosedurnya detail sekali, mungkin dari wali kelas dulu ya Pak ya. Mungkin bisa Bapak contohkan mungkin yang pernah Bapak tangani langkah-langkahnya seperti apa. Jadi yang pertama kami datangkan dulu guru. Ya, jadi kira-kira ini anak ini bagaimana kira-kira, misalkan apakah kita bisa
naikkan atau bagaimana. Terus kemudian setelah dengan guru baru kami lanjutkan ke wali kelas. Yang jelas wali kelas memang pasti tahu karakter masing-masing anak di dalam kelas tersebut. Kemudian dari itu masuk lagi ke BK, terutama ini BK tidak kalah pentingnya karena ini juga berkaitan dengan konseling ya, konseling otomatis BK tahu persis keadaan siswa tersebut. Ya itulah kira-kira langkah kami ya untuk dalam menjalankan pengambilan keputusan. Iya Bapak, sangat menarik sekali Pak pembahasan kita kali ini. Bahwasanya itu sangat mungkin semua sekolah mengalami ya Pak ya, di sekolah itu, apalagi di musyawarah kenaikan kelas antara guru-guru dan kepala sekolah. Nah, kira-kira hal-hal yang Bapak selama ini anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut apa saja Pak? Pengambilan keputusan yang paling efektif ya, yang sudah kami lakukan selama ini memang melalui proses musyawarah. Ya tentunya proses musyawarah itu yang pertama jelas kami menggali semua informasi yang terkait, misalkan tadi yang dicontohkan adalah terkait dengan kenaikan kelas. Semua informasi kami kumpulkan ya, terus kemudian di dalam musyawarah tersebut kan tidak semua dari masing-masing komponen itu pro, mesti ada yang kontra. Iya Pak, ini tadi ada yang pro dan kontra juga ya Pak, yang pasti itu mungkin suatu tantangan Bapak di sekolah dalam mengambil keputusan kenaikan kelas ya Pak ya. Mungkin bisa Bapak contohkan tantangan-tantangan yang dihadapi, misalnya mungkin ada si A harusnya tidak naik tapi karena aturan pemerintah harus naik, apalagi dilihat dari kesehariannya ya Pak ya. Nah itu tantangan-tantangan Bapak menghadapi antara kepala sekolah, Bapak sebagai kepala sekolah dan gurunya untuk meluruskan bahwa guru tersebut paham apa yang kita putuskan. Itu gimana Pak tantangannya? Jadi tadi terkait dengan musyawarah ya, tentunya di mana-mana setiap musyawarah pasti ada salah satu atau dua yang kontra dengan kita dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi intinya yang pertama adalah kami juga memusyawarahkan, terus kemudian mengambil jalan keluar. Misalkan tadi dicontohkan adalah siswa yang memang seharusnya tidak naik kelas, mau tidak mau karena ini sebuah aturan atau regulasi. Yang pertama jelas kami sebagai pihak sekolah atau kepala sekolah memberikan sebuah informasi, terus kemudian pengarahan bahwa ini regulasi yang sedang kita hadapi. Jadi kita juga harus lebih bijak dalam menerangkan kepada guru tersebut. Terus kemudian paling langkah kami bila mana memang anak ini harus dinaikkan, kami juga akan memberikan sebuah konsekuensi terhadap guru atau wali kelas di kelas berikutnya atau di tingkatan berikutnya, adalah untuk menambah jam pelajaran atau waktu-waktu yang bisa diselipkan untuk memperkaya di siswa tersebut yang memang harus terpaksa kita naikkan pada hari ini. Menambah jam ya Pak, yang menarik sekali untuk memperbaiki mungkin dari anak tadi ya Pak ya. Terkait misalnya ada masalah anak yang dispensasi kah, kalau misalnya tentang kehadiran sering bolos itu gimana Pak? Itu harus naik gitu. Ya sama sebetulnya sama seperti yang itu ya, itu juga sebuah dilema ya. Jadi terkait dengan siswa atau siswa yang sering tidak masuk karena alfa dan sebagainya, atau yang izin juga ya. Yang pertama tetap kami memberikan sebuah kebijakan yang tentunya kebijakan tersebut ya harus disertai dengan konsekuensi. Artinya yang pertama untuk siswa yang sering bolos atau bagaimana, kita juga memberikan sebuah sedikit penekanan kepada guru PK terutama ini agar lebih membina lagi anak tersebut. Ya kita niati dengan ibadah lah ya, ibadah. Jadi sebisa mungkin kita memberikan sesuatu yang terbaik buat anak, apalagi anak itu yang notabene kurang baik, bagaimana caranya kita membuat anak itu bisa lebih baik lagi.
Iya Bapak, saya tarik kesimpulan bahwa tadi untuk memperbaiki anak ya tadi menambahkan wawasan juga, kemudian ibadah lah ya Pak ya, sebagai ibadah. Nah di sini dalam suatu menghadapi tantangan atau mungkin tadi rapat dewan guru kenaikan kelas, tentunya apakah harus selesai saat itu Pak, atau mungkin di lain yang waktu gitu misalnya. Jadi untuk terkait dengan musyawarah atau hasil musyawarah, Iya. Apakah harus selesai saat Iya. itu atau ada waktu atau terjadwal, Iya. itu juga kita melihat permasalahan yang ada. Jadi kalau misalkan memang permasalahan itu harus selesai pada saat itu juga, ya kita selesaikan. Kalaupun mungkin permasalahan tersebut bisa kita bawa ke waktu-waktu berikutnya, ini juga bisa kita laksanakan di waktu yang akan datang. Tentunya juga ini kita melihat sebuah program, kadang-kadang ada yang program saat itu harus selesai, terus kemudian ada program yang dalam waktu dekat, menengah atau jangka panjang. Jadi kita lebih dahulukan mana sisi urgennya dari permasalahan ini. Iya, berarti mungkin Bapak sebagai kepala sekolah lihat urgensinya ya Pak ya, urgensinya, untuk menentukan apakah harus selesai sekarang atau selanjutnya ya Pak ya. Betul. Nah oke Pak, kami lanjutkan lagi bahwasanya tentunya ada faktor-faktor apa yang mungkin membuat Bapak mempermudah dalam mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Jadi kami di lembaga swasta ya, tentunya di dalam pengambilan keputusan itu kita juga harus melihat dari beberapa komponen yang ada atau dari stakeholder yang ada. Kita juga selalu melihat permasalahan yang berkaitan dengan bidang apa. Kalau misalkan terkait dengan masalah siswa atau kesiswaan, otomatis kami mengaitkan hal tersebut dengan yang pertama guru, terus kemudian dari wali kelas BK, terus kemudian setelah itu baru ke ranah waka. Ya, dari waka pun karena di sini ada 4 waka, jadi mana kira-kira waka memang yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Jadi kami di sini tidak selalu mengedepankan musyawarah di dalam pengambilan keputusan. Iya Bapak, dari kesimpulan di pembicaraan Bapak tadi selalu menarik kesimpulan atau musyawarah dengan rekan-rekan guru, intinya kolaborasi ya Pak ya. Dari tadi dan diakhiri dengan tadi waka yang berkaitan apa gitu ya Pak, seperti itu ya Pak. Nah ini alhamdulillah di ujung acara Bapak ini menarik sekali sebenarnya pembicaraannya ya Bapak. Tapi harus gimana lagi, tapi kita lanjutkan dulu ini sampai penutupan. Bahwasanya tadi yang semua yang Bapak sampaikan tadi itu jujur sebagai saya guru tunggal sangat bermanfaat sekali. Tapi mungkin saya ingin sekali tahu petikan Bapak, hikmah dari pembelajaran dalam pengambilan Bapak selama ini apa Pak? Jadi dari hikmah atau pembelajaran yang didapat dari setiap permasalahan utamanya, yaitu adalah di dalam setiap pengambilan keputusan kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan stakeholder ya, karena kami adalah di sebuah lembaga pendidikan swasta. Kami juga tetap berkaitan atau berkoordinasi dengan pihak luar yang tentunya masih ada dalam kaitannya dengan lembaga kami. Misalkan partner yang pertama adalah komite sekolah atau komite madrasah. Terus kemudian kami juga di sebuah yayasan, otomatis kami mempunyai pengurus yayasan. Ini pengurus yayasan Ma'arif. Terus kemudian kami juga berkoordinasi dengan pihak yayasan kecamatan sampai dengan ke tingkat lembaga pendidikan tingkat pimpinan cabang di Cilacap. Jadi setiap pengambilan keputusan kami selalu mengaitkan atau berkoordinasi dengan stakeholdernya. Kami juga sebagai lembaga pendidikan otomatis ingin bekerja sama dan juga selalu mendapat dukungan dari pihak-pihak luar tentunya, yaitu dari komite, terus kemudian dan juga dari pihak yayasan begitu.
Iya Pak, luar biasa Pak. Ini pengalaman saya juga dapatkan dari Bapak selaku kepala sekolah. Ternyata swasta dan negeri itu pengalamannya sangat berbeda. Itu membuat kami belajar lagi Pak, terutama dalam hal jam terbangnya dalam mengambil suatu keputusan Bapak. Iya, ini alhamdulillah dari ujung acara Bapak. Ini mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih untuk ilmunya, terutama kami sebagai calon guru penggerak. Saya sendiri Saiful Rahman dari SMP Negeri 2 Karangpucung. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai kelak nanti saya jikalau misalnya jadi seorang pemimpin. Amin, amin. Begitu Bapak. Ya, Sekian saya undur diri, mohon pamit. Terima kasih, mohon maaf waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses. Amin. Ya. Amin. Iya Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Pak Saiful, ada yang bisa dibantu? Ada Ibu. Sebelumnya mohon maaf Ibu, gimana kabarnya sekarang hari ini? Alhamdulillah kabar baik, bahagia. Pak Saiful bagaimana? Alhamdulillah Ibu. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Jadi begini, saya mendapat tugas dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap untuk menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu tentang pengambilan keputusan selama Ibu menjadi pemimpin Ibu. Oke, Bersedia Ibu? silakan. Oke, kita langsung saja Ibu, bahwasanya selama ini Ibu mungkin bisa mendapatkan kasus dilema etika ya Bu ya, antara benar versus benar. Nah di sini mohon penjelasannya Ibu untuk identifikasi kasus-kasus tersebut. Untuk dilema etika, Oke. ya, dilema etika yang dihadapi bukan hanya 1-2 kali. Kita bisa berikan beberapa contoh. Misal terkait dengan ketika ada guru yang PPG, antara kita mau mementingkan mana kedua-duanya benar. Untuk guru yang PPG, dengan ada surat pernyataan ke LPTK-nya akan mengikuti kegiatan yang mana bebas dari tugas lain. Akan tetapi di satu sisi harus meninggalkan kelas, meninggalkan anak-anak. Nah, di sini dengan kondisi keterbatasan, dengan segala keterbatasan, ketika tidak ada guru pengganti, maka akan menjadi ada yang menjadi korban di situ. Maka di situ harus mengambil sebuah keputusan yang kalau tidak merugikan pihak manapun memang sulit, akan tetapi di situ paling tidak meminimalisir kerugian yang dialami siswa. Kemudian atau ada hal lain yang mungkin lebih spesifik terkait pertanyaan dilema etikanya? Fokus satu boleh itu yang tentang PPG, atau mungkin ada pernah yang lainnya Bu? Iya. Yang lain ada, tapi kalau tadi diminta fokus ke PPG bisa. Ya, kebetulan memang di setiap tahunnya selalu ada. Iya. Kalau dilema etika yang dihadapi untuk kasus lain yang belum lama terjadi, kejadian real yang terjadi di sekolah ini adalah pada proses rapat kenaikan kelas. Nah, kemarin ada beberapa perbedaan pendapat antar guru terkait penanganan siswa-siswa yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga akan dinyatakan tidak naik kelas. Itu untuk yang masih kurikulum 2013. Nah, kemudian untuk yang di kurikulum Merdeka kemarin tidak ada permasalahan itu. Kemudian tadi kalau mau diminta fokus untuk pertanyaan terkait PPG. Nah, saya berbicara alur mundur. Ya, boleh. Yang sekarang dulu, yang kondisi real yang benar-benar terjadi, yang kita alami di SMP 2 Karangpucung. Untuk tahun ini, di bulan-bulan ini, yang PPG itu ada Pak Arif. Nah, ada Pak Arif. Nah, untuk PPG-nya Pak Arif ini kebetulan memang di masa-masa yang benar-benar efektif, ya, di masa yang benar-benar efektif, sehingga
membutuhkan guru pengganti. Sementara guru di sekolah kita jumlah jamnya sudah semuanya hampir full, hampir full. Namun karena kita tidak ingin mengorbankan pihak manapun, maka ada komunikasi dengan guru mapel yang sama, yaitu Pak Asep dan Pak Umar. Kita beri tambahan jam limpahannya dari Pak Arif, akan tetapi tetap tidak tercover, maka kita masih bisa minta bantuan dari guru mapel lain yang kebetulan masih memungkinkan jamnya. Nah, di sini hal yang dihadapi ketika ada pergantian guru dalam waktu yang cukup singkat, banyak hal yang perlu disikapi, termasuk siswa adaptasi lagi karena ada perubahan pergeseran guru. Namun itu sudah merupakan hal yang paling minimal supaya proses PPG-nya Pak Arif tetap bisa berjalan tanpa hambatan, dan anak-anak pun tetap mendapatkan pembelajaran untuk jam yang diampu Pak Arif. Kemudian yang sebelumnya terjadi, sebelumnya itu ada PPG-nya Pak Aris ya. PPG-nya Pak Aris. Nah, kalau di sini kebetulan PPG-nya Pak Aris itu yang pembelajaran efektif hanya akhir karena di bulan apa itu sudah ada perpisahan kelas 9 sudah ya. Perpisahan kelas 9 sudah, dan Pak Aris mengajar kelas 9, hanya ada kelas 7-nya 1 apa 2 kelas gitu. Jadi yang kelas yang tidak diajar itu tidak diajar oleh Pak Aris itu hanya 2 kelas kalau tidak salah. Nah, sehingga di sini kemarin itu tidak, dan itu pun hanya beberapa kali pertemuan. Jadi hanya beberapa kali pertemuan, sehingga kita tidak mencarikan solusi guru pengganti. Akan tetapi di sini sifatnya Pak Aris fokus di PPG, akan tetapi tetap menyempatkan mendampingi kelas tersebut karena hanya sedikit kelas dan tidak lama, karena di bulan-bulan tersebut pembelajaran tidak banyak efektifnya. Kalau tidak salah pas berkaitan dengan persiapan ASAT atau apa ya? Iya benar. Ya benar itu ya. Ya, sehingga memang tetap ada yang dirugikan. Tidak mungkin tidak merugikan salah satu pihak. Akan tetapi sudah diminimalisir sehingga PPG-nya Pak Aris tetap bisa berjalan, dan siswa yang diajar kebetulan hanya 2 kelas. Siswa yang diajar itu tetap mendapatkan pembelajaran, namun memang tidak maksimal karena nyambi. Oke, berarti saya bisa tarik kesimpulan bahwa meskipun kasusnya sama, berarti Ibu mencari trilemanya itu yang benar-benar sesuai sikonnya, Bu ya? Iya, tentunya penanganan kasus tertentu yang mirip itu tidak bisa diambil langkah yang persis sama, akan tetapi menyesuaikan kondisi, menyesuaikan waktu dan lain-lain, tergantung di bulan-bulan tersebut, di waktu kejadian tersebut kegiatan lainnya seperti apa. Nah, berarti dari sini mohon maaf sebelumnya Ibu, dalam pengambilan keputusan itu Ibu lebih ke prinsip yang mana Ibu? Kan ada rule, kemudian ada yang care, sesuai keputusan yang mau Ibu ambil itu. Ini lebih ke rule. Ke rule-nya ya Bu ya. Iya. Oh gitu ya. Nah di sini tadi Ibu menjelaskan tentang yang PPG ya Bu. Nah kira-kira untuk langkah-langkah prosedur saat pengambilan keputusan itu seperti apa Bu? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Ya. Kita ambil sesuai dengan 9 langkah. Iya. Ini mulai dari masalahnya apa, kemudian sampai nanti keterlibatannya apa, dan ada uji legal. Iya, uji legal. Ya, dan seterusnya termasuk uji panutan. Iya. Uji panutan itu sebagai gambaran
dari pengalaman. Iya. Itu juga menjadi salah satu bentuk ujinya, dan di akhir setelah pengambilan keputusan pun masih ada tahap meninjau kembali, merefleksikan kembali. Refleksi, ya. Iya. Begitu ya Bu. Berarti intinya di 9 langkah itu yang harus dijalani sama seorang pemimpin ya Bu ya. Iya. Meskipun masalahnya tadi mirip ya Bu ya, Betul. tapi itu bukan sebagai apa ya namanya, suatu rintangan lah ya. Kalau tidak kita pegang 9 langkah mungkin bisa ya Bu ya. 9 langkah Iya. pengambilan dan pengujian keputusan, Iya. termasuk juga prinsip dan paradigmanya. Iya. Kita Nah, pegang teguh. di sini dalam pengambilan keputusan dari 9 langkah tadi yang paling efektif itu seperti apa Bu? Yang paling efektif dalam proses meminimalisir pihak-pihak yang dirugikan. Nah tentunya dalam suatu keputusan tentunya ada berbagai, saya yakin ada tantangan Ibu ya. Mungkin bisa Pasti. dijelasin tantangannya seperti apa. Dari tadi kasus yang mungkin hampir mirip, pasti tantangannya pun berbeda ya Bu. Iya, kadang seperti ini. Untuk kasusnya si A, keputusan yang dibuat seperti ini. Iya. Nanti untuk kasusnya B, pengambilan keputusan yang dibuat memang berbeda, menyesuaikan kondisi. Itu menurut analisa saya. Iya. Namun penerimaan dari rekan-rekan belum tentu seperti itu. Nah. Sehingga kadang muncul ada yang komplain, Iya. kenapa untuk saya seperti ini sementara untuk yang lain begini. Nah. Itu adalah hal yang wajar. Tugas saya adalah mengambil keputusan dengan meminimalisir kerugian yang terjadi, dan untuk adanya beberapa hal yang terjadi, akhirnya terjadi perbedaan pendapat, itu kita komunikasikan agar ada kesepahaman. Iya, berarti garis bawahi saya berarti meminimalisir ya Bu ya, itu tadi yang kekurangan atau mungkin yang efek negatifnya ya Bu yang didapatkan nantinya yang gitu. Iya. Nah di sini dalam suatu keputusan apakah Ibu harus saat itu selesai atau mungkin ada waktu tertentu dijadwalkan ulang atau seperti apa? Menyesuaikan sikon. Ini kan sih kok. Jika dalam waktu tersebut memang bisa langsung, ya bisa diselesaikan. Akan tetapi jika memang membutuhkan waktu untuk diskusi atau minta pertimbangan dari urusan dari wakil kepala sekolah, dari urusan lain, itu kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Oh begitu Ibu, sikon ya Bu ya. Ya. Nah di sini untuk faktor-faktor untuk yang mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan bahwa yang saya ambil itu benar, itu dan tepat mungkin intinya, itu apa Bu kira-kira Bu? Langkahnya Iya. sudah kita uji, Iya. tidak ada satupun uji yang dinyatakan gagal, karena kalau ada uji yang dinyatakan gagal berarti nantinya akan ada pihak yang dirugikan. Kemudian hal tersebut sama ujungnya untuk meminimalisir pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oh, iya Ibu. Nah terus untuk mungkin Ibu dalam mengambil keputusan tentunya perlu kolaborasi ya Bu ya. Tidak hanya mungkin berpikir sendiri saya harus seperti A gitu. Mungkin Iya. mungkin kadang tertentu ada urgensinya, mungkin Ibu harus memutuskan sendiri ya Bu ya. Ya, Nah kira-kira yang mau dilibatkan itu dari guru kah, apa dari wali atau dari kalau yang terlibat tadi, kalau fokus pembicaraan Iya. kita pada guru PPG, Iya. bagaimana untuk menangani pembelajaran di kelas agar tetap berjalan, ini saya melibatkan wakil urusan kurikulum dan urusan kurikulum. Oh begitu. Nah ini sepertinya menarik sekali Bu pembahasan kali ini, karena ini sangat menginspirasi saya, terutama sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan nantinya ya Bu ya. Nah ini hampir di ujung acara Bu, di pembelajaran yang Ibu dapatkan dari kasus-kasus yang pernah Ibu mungkin banyak sekali yang dihadapi, kira-kira adakah refleksi atau mungkin hikmah yang Ibu dapatkan, mungkin bisa dijelaskan? Ya. Jadi kalau kita akan mengambil sebuah keputusan, ini menyesuaikan dengan kondisi. Ada hal-hal tertentu yang bisa diambil, diputuskan saat itu juga, karena kita adalah seorang pemimpin, kadang dituntut untuk berpikir cepat. Jadi terlambat sedikit dampaknya nanti besar. Iya. Namun ada juga hal-hal yang memang bisa ditunda. Untuk hal-hal yang bisa ditunda, bisa berkoordinasi dengan
pihak-pihak yang memang berkaitan, tergantung permasalahan yang dihadapi itu apa. Kalau tadi fokus di permasalahan guru PPG, ini sudah terjadwal, jadi terencana, maka ini hal yang bisa tidak harus hari itu juga diputuskan. Kemudian mungkin nanti menyesuaikan untuk kasusnya itu apa, maka pelibatan orang-orangnya juga berbeda, menyesuaikan dengan urgensi dari kasus tersebut. Oh begitu Ibu, ya. Berarti saya simpulkan dalam suatu mengambil keputusan tentunya yang pertama kolaborasi, kemudian menentukan situasi kasus seperti apa ya Bu ya, untuk mengambil keputusan yang tepat ya Bu ya. Dan waktunya pun tadi urgensinya pun lihat sikon juga ya Bu. Ya jujur sekali ini sangat menginspirasi saya Bu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat saya juga sebagai penggerak dalam suatu mengambil keputusan itu. Dan saya doakan semoga sekolah kita Bu semakin jaya, semakin lancar dan sehat semua kita. Ya, terima kasih Pak Maaf, Saiful. Ibu, terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan menyelesaikan program pendidikan guru penggerak sekolah kita semakin maju. Sukses Amin, Pak Ibu. Saiful. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Pamit Ibu. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Untuk hari ini saya Saiful Rahman dari SMP Negeri 2 Karangbutung bermaksud untuk mengerjakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap, bahwasanya hari ini saya diminta untuk wawancara Bapak. Nah ini kebetulan Bapak Mamat dari Madrasah Aliyah terus keterampilan Insan Madani Karangbutung, gitu ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya untuk hari ini sehingga bisa berdiskusi ya Pak ya, untuk berbagi pengalaman Bapak selaku pimpinan madrasah bagaimana dalam mengambil keputusan, begitu ya Pak. Bisa dimulai ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus antara dilema etika atau bukan moral? Maksudnya seperti ini Pak. Jadi Bapak dihadapi suatu kasus di mana benar lawan benar. Nah itu mungkin Bapak bisa dijelaskan lebih detailnya seperti apa dalam memutuskan suatu kasus tersebut. Ketika ada kasus di madrasah yang pernah kami alami seperti itu, makanya kita mengidentifikasi dulu terkait dengan hal yang terjadi di madrasah, entah itu baik melalui rekan kerjanya atau hal yang lainnya, sehingga nanti bisa kita ambil titik temunya. Kira-kira di mana letak yang tadi saya fokuskan tersebut terhadap dilema etika yang kalau bagaimana saya harus ambil keputusan yang lebih tepat, seperti itu. Bisa melalui metode rekan kerja ataupun metode survei yang saya lakukan kepada program guru dengan cara online ketika hal seperti itu. Karena ketika itu sudah ketika dilema yang sedang ya kita hanya cukup mendekati atau bagaimana, insya Allah semuanya bisa terselesaikan. Oh iya Bapak, begitu ya. Nah selanjutnya gini Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah di madrasah itu dalam pengambilan keputusan kira-kira bagaimana cara menjalankannya Pak? Detailnya lebih. Kebetulan kan kita di madrasah sudah punya SOP. Iya SOP. Standar madrasah, sehingga kalau bagaimana kita ketika mengambil keputusan terhadap apa yang telah warga madrasah, sehingga kita punya aturan itu dalam SOP itu. Ketika kita sudah memakai SOP, insya Allah keputusan yang kita ambil sesuai dengan prosedur, tidak akan ada yang dirugikan. Walaupun secara moral, secara etika itu rugi, tapi kita tentunya ketika mengambil keputusan ambil yang banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Iya Bapak, berarti kita harus mengetahui seberapa besar manfaatnya ya Pak ya, di antara dua kasus tadi, yang mana yang terbaik gitu ya Pak ya. Nah selanjutnya Bapak, ini sepertinya permasalahan kasus di sini sangat membuat saya menginspirasi pengalaman Bapak sebagai kepala madrasah,
Nah selanjutnya ini ada langkah-langkah, kira-kira langkah-langkah prosedur dalam mengambil keputusan itu di sekolah Bapak seperti apa Pak? Nah, ketika terjadi permasalahan seperti itu, baik di kalangan peserta didik, siswa ataupun guru, tentunya kita punya aturan tersendiri. Ada tata tertib peserta didik, ada tatib guru. Nah, ketika terjadi hal dilema, makanya kita di dalam SOP ada SP1, SP2 dan SP3. Kan di SP1 sudah ada penjelasan, yang kedua, ketiga sudah dikasih SP yang ketiga, tetapi tidak ada perubahan, perbaikan terhadap apa yang dia lakukan, ya sudah, karena bagaimana madrasah itu harus jalan sesuai dengan SOP dan ingin lebih baik. Iya, seperti itu. Ya, saya tarik benang merahnya, berarti SOP ya Pak ya, itu yang sebagai pedoman mungkin ya Bapak dalam mengambil suatu keputusan ya Pak ya. Nah selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan yang dianggap efektif mengambil keputusan itu Pak? Nah, dalam kita pengambilan keputusan, setelah kita menelusuri terhadap SOP yang ada di madrasah, kita komunikasi dengan stakeholder. Di situ kan ada komite dan juga ketua yayasan, minta pertimbangan dari mereka. Ketika sudah ada keputusan dan dipertimbangkan mana yang terbaik, insya Allah saya akan putuskan. Karena terutama di sini, ketika masalah siswa, saya akan keputusan dari kewakifsiswaan. Ketika guru, keputusan terakhir itu ada di pihak yayasan. Karena guru di swasta itu diangkat oleh yayasan dan yang berhak menentukan adalah yayasan. Kepala hanya tugasnya monitoring, mengevaluasi selama perjalanan di madrasah, di sekolah. Karena kita sudah punya program tersendiri, ada supervisi guru, ada supervisi tenaga kependidikan. Itu kita evaluasi. Ketika hasil penilaian kinerja guru dari periode ke periode itu bukannya meningkat atau menurun, kita komunikasikan berkait terlebih dahulu apa kendalanya, apa masalahnya, apakah kendala itu di pribadi, keluarga, atau pribadi dengan lembaga, atau dengan siswa, atau dengan kepala madrasah sendiri. Ya, ketika sudah kita ada pendekatan-pendekatan, insya Allah semuanya sudah selesaikan. Tidak ada yang rumit tanpa kita komunikasi. Berarti intinya komunikasi, kolaborasi dan dalam mencapai atau mendapatkan akar masalah ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Nah selanjutnya mungkin dalam hal tadi ada kolaborasi dalam mendapatkan hal dianggap penting, akar masalahnya apa sih, ini masalah ini, kasus ini ya Pak ya. Tentunya ada tantangan ya Pak ya. Kira-kira tantangan yang Bapak hadapi itu seperti apa Pak? Nah tantangan pertama di sini kan perasaan kita ketika menjalankan tugas, karena kita sebagai kepala madrasah sudah ada tupoksinya. Yang jelas kapan keputusan itu harus diambil. Urusan perasaan itu nomor 2. Namun keputusan jalankan. Tapi kita dalam hal pertemanan, dalam hal silaturahmi itu jangan diputus. Mungkin dalam hal kegiatan pembelajaran karena sudah tidak sesuai dengan SOP atau melanggar aturan, sudah mengurus cari yang lebih baik. Karena kita bekerja di mana saja pada di madrasah, kita cari keamanan, cari kenyamanan dan sesuai dengan keinginan kita. Sekira-kiranya mau bekerja sesuai dengan aturan yang menurut. Ketika tidak, mau pilih yang terbaik. Iya Bapak. Berarti sangat menarik di sini Bapak untuk pengambilan keputusan Bapak tadi. Tentunya dalam hal menghadapi tantangan yang ada, kita harus teguh dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Nah di sini dalam pengambilan keputusan itu tentunya mungkin Bapak pernah mengalami, apakah saat itu juga harus selesai atau mungkin dijadwalkan ulang gitu Pak? Ya. Nah tadi sebagaimana yang di awal dijelaskan bahwa di dalam pengambilan keputusan itu sudah ada SOP-nya tersendiri, tergantung seberapa berat kasusnya. Seperti itu. Dan ketika tadi dari mulai SP1, SP2 dan SP3 itu kan benar jelas. Ada aturan sendiri di dalam tata tertib baik guru, teknik ataupun peserta didik.
Iya, mungkin lebih disosialisasikan di awal ya Pak Di ya. awal, iya. Sebelum bekerja ya Pak. Iya. Oh, seperti itu. Nah, di sini nanti kan ada beberapa faktor yang mungkin mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tadi. Nah, ini kira-kira faktor-faktornya seperti apa dan kira-kira siapa aja yang membantu Bapak dalam memperkuat keputusan Bapak? Di sini kita karena madrasah swasta, kita punya payung hukum dalam kebijakan. Pertama kita ada aturan yayasan, itu yang kedua ada aturan dari Kementerian Agama, dan ketiga ada aturan dari kepala madrasah. Dan itu semua dari aturan yayasan, kemudian Kementerian Agama dan kepala madrasah tidak saling bertentangan, saling menguatkan. Jadi ketika ada hal yang perlu kita putuskan tidak melanggar ketiga aturan tersebut, baik di yayasan, di kepala ataupun di Kementerian Agama. Dan kita sesuai dengan prosedur yang ada. Iya Bapak, terima kasih. Ini sepertinya ini sudah hampir kita di penghujung acara Bapak ini. Sangat menarik sekali menurut saya, tapi mungkin di lain waktu bisa ditambahkan ya Pak ya. Iya, untuk memperkuat selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu sangat membuat saya terinspirasi Pak. Bagaimana menjadi seorang pemimpin itu seperti apa susahnya, kemudian apa mudahnya, kemudian apa tantangannya. Apalagi kita harus benar bisa merangkul ya Pak ya. Yeah. Selain kita dalam bekerja pun. Nah ini di akhir acara ini itu kira-kira mungkin Bapak dari berbagai macam kasus yang Bapak hadapi itu ada pembelajaran atau hikmah yang Bapak dapatkan itu seperti apa ya? Mohon dijelaskan. Hikmah dari keadaan yang terjadi itu bisa hikmah untuk diri pribadi, untuk kita mengoreksi terhadap apa keputusan yang kita ambil. Dan yang kedua bisa diambil oleh teman-teman yang lainnya, baik itu di tingkat guru, di tingkat tenaga pendidikan ataupun di jajaran para peserta didik semua. Intinya kita sebagai seorang pemimpin harus bijak dalam mengambil keputusan. Karena ketika kita hanya mengambil keputusan tanpa ada dasarnya, kita ceroboh dan kita sendiri yang disalahkan. Makanya ketika kepala madrasah sudah mengetahui alur peraturan yang dijalankan di lembaga di madrasah saya, insya Allah semuanya bisa menerima, tidak ada istilahnya sangka ataupun hal di belakang. Pertama kini kan kita sebagai seorang pemimpin, kapan kita menjadi pemimpin, kapan kita menjadi teman, dan kapan kita untuk bekerja bersama-sama. Kita di madrasah ini apa ada seorang kepala madrasah tanpa adanya guru dan juga tanpa adanya peserta didik. Tentunya semua komponen tersebut kita ramu menjadi satu kekuatan bahwa madrasah tujuannya apa, mari kita satukan dalam bentuk visi dan misi madrasah. Insya Allah kita ramu bareng-bareng dengan yayasan, dengan komite madrasah, semua elemen madrasah kita kumpulkan. Insya Allah selama itu juga lembaga kita, sekolah kita akan terus. Iya, berarti refleksi selalu ya Pak ya sebagai kepala sekolah, berarti harus tahu porsinya masing-masing ya Pak ya, dari antara yayasan, sekolah dan sebagainya. Menarik sekali Pak sebetulnya ini. Jujur ini saya pun banyak menimba ilmu dari Bapak selaku kepala pimpinan di Madrasah Aliyah terus pimpinannya Pak ya. Saya berharap dan saya berdoa mudah-mudahan sekolah Bapak bisa semakin jaya, semakin besar kegiatannya seperti itu Bapak. Ya tentunya kan ini ya, kita seorang kepala madrasah jangan takut untuk dikritik oleh guru seperti itu. Kita mampu menegur mereka, tapi kita tidak mau untuk dikritik. Dan kapan kita menjadi kritikal? Kita mengkritik kita jangan marah-marah. Karena apa? Mereka mengkritik kita itu bukan mereka itu tidak suka, tapi mereka ingin lebih baik, takut kehilangan kita. Makanya ketika kita punya pemimpin menjadi otoriter di saat kami baik seperti itu. Kali-kali lah seorang saya mengatakan suatu kecilan pada guru, mahasiswa, dan situ kita semuanya kita kasihan. Salah satu untuk kita jangan sampai kita mengevaluasi guru, supervisi guru, karena kita sendiri dapat evaluasi. Karena kebaikan kepala madrasah bisa dilihat ditanyakan kepada bapak ibu dewan guru dan para peserta didik. Mereka nggak mungkin akan menutup-nutupi. Tentunya ketika mereka jelek, sudah jelas berarti
yang paling utama kelihatan adalah siapa? Kepala sekolah atau kepala madrasah. Iya, pimpinannya ya Pak ya. Pimpinannya, iya. Luar biasa Pak. Begitu mungkin berat ya Pak, tapi yang harus dijalankan ya Pak, karena itu amanah ya Pak ya. Iya. Oke Bapak, terima kasih Ya, ini sama-sama. sudah berbagi pengalamannya. Ya, saya harapkan tadi sekali lagi ya semoga Madrasah Aliyah plus keterampilan Insan Madani Karangpojok ini semakin Ya. sukses. Terima Amin. kasih Pak. Terima kasih Pak Saiful. Mohon maaf bila keadaan seperti ini. Ya. Tidak apa-apa Bapak, terima kasih untuk waktunya. Ya saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo. Ya Pak ya. Iya.